Kandaskan Vietnam, apakah ada peran Sintayong di balik layar? Indra Safri bicara soal Sintayong yang datang ke stadion nonton timnas. Pelatih Thailand tak kaget timnas Indonesia U22 kalahkan Vietnam. Timnas Indonesia U22 siap tempur lawan Thailand. Pelajari regulasi SEA Games 2023, apakah Pratama Arhan bisa tampil lawan Thailand? Di balik kemenangan skuad Garuda Muda ini ternyata ada momen spesial di mana hadirnya Sintayong. Sintayong tampak berbincang dengan Indra Safri di laga semifinal SEA Games 2023. Hal ini terungkap dalam sebuah unggahan akun Twitter @updatebola-bola. Dalam unggahan tersebut terlihat Sintayong ngobrol dengan Indra Safri. Sementara itu tidak diketahui apakah yang mereka omongkan pada obrolan tersebut. Apakah membahas taktik untuk mengalahkan Vietnam? Ya, jika dugaan benar maka Sintayong punya andil juga dalam kemenangan timnas Indonesia U22 versus Vietnam. Pelatih timnas U22 Indonesia Indra Safri bicara soal hadirnya Sintayong yang datang ke stadion menonton laga Garuda Muda melawan Vietnam di SEA Games 2023. Sementara itu Indra Safri mengaku sebenarnya tidak tahu bahwa Sintayong datang ke Kamboja. Dia baru mengetahui bahwa mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut tiba di Kamboja pada sore hari sebelum pertandingan melawan Vietnam. Lebih lanjut, saat ditanya hadirnya Sintayong apakah memberikan pengaruh kepada tim Merah Putih, pelatih yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI itu mengatakan bahwa Sintayong juga memiliki peran untuk sepak bola Indonesia. Untuk itu hadirnya pelatih asal negeri ginseng tersebut juga memiliki peran penting. Hal itu menunjukkan bagaimana pelatih bisa saling mendukung demi perkembangan sepak bola Indonesia. Kalau peran Coach Shin, saya pikir beliau sedang bekerja di sepak bola Indonesia. Ya berarti beliau adalah orang yang berperan juga di sepak bola negeri ini, tutur Indra Safri. Pelatih Thailand U22 Isara Sritaru tak merasa heran timnas Indonesia U22 mampu mengalahkan Vietnam di semifinal SEA Games 2023, yakni pada Sabtu 13 Mei 2023. Isara Sritaru menilai timnas Indonesia U22 besutan Indra Safri memiliki satu keuntungan karena memiliki waktu rehat lebih lama dari laga sebelumnya. Timnas Indonesia U22 memiliki hari libur lebih banyak dari dua tim di grup B. Jadi saya tidak heran mereka mengalahkan Vietnam untuk mencapai final, ujarnya sumber Zing News. Absennya Pratama Arhan membuat Indra Safri dan tim menyiapkan sosok pengganti. Dia adalah Haikal Al-Hafiz. Gak ada Arhan pun ada Haikal. Kita menganggap 20 pemain yang dibawa itu terbaik. Kita gak pernah bedakan antara Arhan dan Haikal, ujar Indra Safri. Sementara itu terkait absennya Arhan, Indra Safri mengaku cukup menyayangkannya. Namun semua itu tak dipermasalahkan karena dalam semua pertandingan segala kemungkinan bakal terjadi, termasuk mendapatkan kartu. Timnas Indonesia U22 lolos ke final setelah berhasil menjegal Vietnam. Garuda Muda menang 3-2 meski hanya bermain dengan 10 orang karena Pratama Arhan di kartu merah pada menit ke-60. Ya, seusai laga itu juru taktik timnas Indonesia U22 Indra Safri memastikan skuadnya siap tempur menghadapi rival di partai puncak SEA Games 2023. Kita siap melawan siapapun di laga final, kata Indra Safri usai pertandingan lawan Vietnam. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri memastikan bahwa timnya tengah mempelajari regulasi SEA Games 2023 untuk mengetahui apakah ada pemutihan kartu sehingga Pratama Arhan bisa tampil di final. Saya pikir regulasi tidak membolehkan, tapi setelah ini tim kami sedang baca regulasinya. Apakah ada pemutihan? Kata Indra Safri usai pertandingan pada Sabtu malam. Ya, sementara itu Arhan di pertandingan ini menerima kartu kuning kedua yang membuatnya diusir dari lapangan pada menit ke-60. Ex-manajer timnas Kamboja Keisuke Honda belak-belakan mengaku tertarik untuk menangani Raja ASEAN setelah hengkang dari The Anchor Warriors yakni Thailand. Keinginan Honda kemudian mendapatkan respon nyinyir dari netizen. Tak sedikit yang meminta ex-bintang timnas Jepang itu fokus memperbaiki skill melatihnya dibanding hanya mengejar keinginannya. Skill melatih rata-rata pengen latih tim besar, ucap salah satu netizen. Mau pamer outfit doang itu Honda, sindir netizen yang lain. Reaksi mantan pelatih timnas Vietnam Park Hang-seo mendapatkan sorotan ketika menyaksikan semifinal SEA Games 2023 antara anak asuhnya melawan timnas Indonesia. Hal itu terungkap dalam sebuah unggahan akun Twitter @theasianball. Tampak ia seperti membanting kipas yang dibawa menggunakan tangan kanannya. Lalu ia seperti mengamuk dan merasa tidak terima Vietnam kalah dari timnas Indonesia U22. Sementara itu seusai laga tersebut ia langsung meninggalkan tribun penonton.
Gestur ini pun membuat netizen Indonesia merespon di kolom komentar. "Boboho marah-marah mulu," tulis salah satu netizen. "Seneng banget gue lihat dia emosi," beber netizen lainnya. Zingnyus tak segan menyebut Indonesia layak melaju ke final lantaran tampil lebih baik dari Vietnam. Skuad arahan Philippe Cisse dinilai masih banyak kekurangan di berbagai lini. Timnas Indonesia U22 pantas mendapatkan tiket ke final hanya karena mereka menendang lebih pragmatis dan lebih kolektif. Selain itu, karena Vietnam U22 masih memiliki terlalu banyak kekurangan keterampilan tempur. Demikian analisis Zingnyus. Ya, media tersebut juga menjabarkan kelemahan terbesar Vietnam U22, yakni di bagian sektor pertahanan. Cisse tak punya bek tengah berkualitas seperti era Park Hang-seo. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Safri menyatakan ada mukjizat di balik kemenangan anak asuhnya atas Vietnam pada laga semifinal SEA Games 2023. Ini ada mukjizat, kita bisa menang dengan 10 pemain. Secara taktikal kemarin kami persiapan, kami tahu karakter Vietnam. Pasti akan sporadis dan selalu serangan itu. Tapi bukan dengan 10 pemain, tapi 11 pemain, jelas Indra Safri. Di akhir babak kami pancing untuk bermain, untuk menggebuk ke depan menyerang. Kita bertahan dan melawan baliknya. Bagusnya dengan 10 pemain kita bisa lakukan itu. Padahal dengan Kamboja dengan 11 pemain taktik itu enggak berjalan, katanya menambahkan. Pelatih Indra Safri berbicara mengenai peran jajaran kepelatihan Timnas U22 Indonesia yang dihuni nama-nama mentereng. Di posisi asisten pelatih ditempati oleh Bima Sakti, Eko Purjianto, dan juga Kurniawan Dwi Yulianto. Pelatih fisik diisi oleh Alek Alda, Sahadi Gultom sebagai pelatih kiper, serta Yayan Tumina menempati jabatan ketua tim analis. Hadirnya nama-nama tersebut diakui Indra Safri sangat terasa bagi Timnas U22 Indonesia. Sejauh ini Timnas U22 Indonesia telah membukukan total 16 gol dari semua lini. Kiper Timnas U22 Indonesia Hernando Ari mengaku begitu tenang dalam menghadapi gempuran Vietnam pada laga semifinal SEA Games 2023. Hernando Ari sangat percaya dengan kualitas pemain Timnas U22 Indonesia yang sudah mempunyai segudang pengalaman. "Kami alhamdulillah dihuni pemain yang berpengalaman semua, baik di tim nasional maupun di liga," ucap Hernando Ari seusai pertandingan. "Jadi kami tidak usah pikir berlebihan, kami hanya fokus untuk defending, dan kami dengar arahan Coach Indra," kata pemain berusia 21 tahun tersebut. Pelatih Indra Safri berniat akan melaksanakan ibadah umroh apabila Timnas U22 Indonesia berhasil menjuarai SEA Games 2023 di Kamboja. "Dari nazar itu tidak boleh macam-macam," ucap Indra Safri dalam jumpa pers selesai pertandingan. "Kalau Timnas U22 Indonesia juara tentu saya akan bersyukur. Saya ada niat umroh nanti ke Mekah," sambung mantan pelatih Bali United tersebut. Sementara itu di laga final SEA Games 2023 Garuda Muda akan melawan Thailand. Partai final yang mempertemukan Timnas U22 Indonesia versus Thailand akan berlangsung di Stadion Olimpiade Nasional Selasa 16 Mei 2023. Dilansir dari akun TikTok @nohoak33, Hun Sen kecewa dengan performa Timnas Kamboja U22 yang gagal ke semifinal SEA Games 2023. Padahal pemerintah Kamboja menggelontorkan uang 200 juta dolar atau setara dengan 2,9 triliun rupiah untuk kesuksesan ajang tersebut. "Saya malu. Pemerintah sudah keluar biaya banyak, tapi kalian tetap saja tidak lolos. Hapus saja ini cabur sepak bola," kata Hun Sen. Meski begitu, tidak bisa dipastikan apa yang diucapkan oleh Hun Sen dalam video yang diunggah oleh akun @nohoak33 tersebut valid. Bisa saja benar, tetapi tidak menutup kemungkinan dipelesetkan. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.